Innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, 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 sampurnaning ingsun. Kami mencoba menelusuri titik koordinat yang tertera dalam surat izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terfokus pada titik koordinat sumur Pantek dan sumur bor dalam. Pada episode kemarin, telah ditampilkan bukti laporan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya, melampirkan cuplikan foto dan video tahun 2020, mengenai penolakan sumur bor yang dilakukan perusahaan PT Sambasindo karena tidak memiliki surat izin yang sah, yang kemudian konflik diselesaikan dengan musyawarah yang melahirkan surat kesepakatan bersama, tahun 2020. Pada episode kali ini, kami membuka fakta yang sebenarnya, bahwa mereka sudah melakukan pelanggaran, tidak komitmen dan konsekuen dengan janjinya, kepada kami masyarakat Desa Sukaharja, yaitu tidak akan menggunakan sumber air tanah dari titik yang sudah disepakati bersama, untuk tidak digunakan dan dihentikan penggunaannya karena tidak memiliki surat izin yang sah. Atas dasar hal itu, kami mengundang perusahaan untuk mengklarifikasi mengenai temuan kami, yang menemukan kegiatan pelanggaran yang dilakukan perusahaan menggunakan air tanah dari sumber-sumur bor yang dijanjikan tidak digunakan kembali. Undangan bahkan teguran berkali-kali kami serukan. Tetapi mereka tetap kekeh tidak mau menghentikan aktivitasnya dan mengklarifikasi perbuatannya. Bahkan terkesan arogan karena merasa punya backing orang-orang kuat yang diyakini bisa menghentikan proses hukum yang ada. Sehingga, pada tahun 2023 awal, kami mendapatkan informasi dan data, bahwa, perusahaan PT Sambasindo, Teguh Pamungkas telah mengantongi surat izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pertanggal 5 Juli tahun 2022. Izin tersebut diantaranya adalah 1. Sumur Pantek kedalaman 40 meter 2. Sumur bor dalam, kedalaman 120 meter. Untuk itu, kami melakukan investigasi ke titik koordinat lokasi yang tertera pada surat izin tersebut, yaitu 1. Sumur Pantek atau disebut SP1, kedalaman 40 meter, yang tertera pada surat izin tersebut berada di alamat dan titik koordinat sebagai berikut: Kampung Malaganti, Desa Sukaharja, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, dengan titik koordinat maps adalah 108 derajat 3 kaki 22,4 inci bujur timur, 07 derajat 17 kaki 22,5 inci lintang selatan, cekungan air tanah atau CAT. 2. Sumur bor atau disebut SB1, kedalaman 120 meter, lokasi sumur, Kampung Malaganti, Desa Sukaharja, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, titik koordinat maps adalah 108 derajat 3 kaki 21,4 inci bujur timur, 7 derajat 17 kaki 21,5 inci lintang selatan. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata titik koordinat yang tertera di surat izin baik sumur Pantek maupun sumur bor, pada titik koordinat yang ditentukan, tidak ada sumur bor alias hanya lahan kebun milik warga, yang berdekatan dengan kandang perusahaan. Atas dasar itu, kami menduga, adanya permainan dalam pembuatan surat izin tersebut, ditambah ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, perusahaan masih menggunakan sumur bor yang lama, dan itu jelas melanggar perjanjian kesepakatan bersama. Atas dasar data tersebut, kami mempertanyakan,
Kapan perusahaan melakukan pengeboran sehingga timbul surat izin terhadap izin pengeboran sumur pantek dan sumur bor tanah dalam? Kami sebagai masyarakat tidak pernah diberitahukan mengenai hal tersebut. Sehingga, pada bulan Maret tahun 2023, kami melaporkan kepada yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Tasikmalaya, Haji Ade Sugianto SIP, tapi sampai sekarang tidak ada tanggapan apapun oleh beliau, seolah membiarkan dan tidak peduli atas kejadian ini. Pada akhirnya, kami langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib, yakni Kepolisian Resor Kabupaten Tasikmalaya, dan laporan kami ditindaklanjuti dengan ramah, sopan, dan cepat, sehingga sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Adapun laporan kami kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya, merupakan rasa kekecewaan kami kepada Bupati Kabupaten Tasikmalaya, yang tidak merespon laporan kami, sehingga kami jadikan laporan ini menjadi rendah kepada Dinas Lingkungan Hidup yang tingkatannya di bawah Bupati. Seharusnya Bapak Bupati bisa bertindak dan mengayomi masyarakatnya. Atas rangkaian kejadian ini, kami berharap kepolisian menjadi garda terakhir bagi kami masyarakat yang butuh keadilan dan perlindungan dari negara, sehingga kami rasakan langsung kehadiran kepolisian dalam kasus yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Polri, terima kasih sudah melindungi dan memberikan keadilan bagi kami. Aturan hukum di Indonesia tentang penggunaan air tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya mineral. Dalam pasal 94 ayat 3b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya mineral menyebutkan, setiap orang yang sengaja melakukan pengusahaan sumber air tanpa izin dari pihak yang berwenang, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 45 ayat 3, ancamannya hukum pidana penjara, paling lama 3 tahun, dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Selain itu, penggunaan air tanah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang diakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, akan dipidana dengan pidana penjara, paling singkat 3 tahun, dan paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah, dan paling banyak 10 miliar rupiah. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Terima kasih atas segala dukungan pihak-pihak yang selalu mendukung kami. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, 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 rampes.